Nah, kembali kita bertemu anakku, salam sehat selalu. Semoga kita masih tetap semangat belajar daringnya, menunggu masa pandemi ini berlalu. Nah, kalau minggu lalu kita sudah masuk pada APBD awal, ini pada kesempatan ini merupakan lanjutan dari pembelajaran kita tentang APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Nah, di sini klasifikasi belanja daerah menurut urusan pemerintah itu terdiri dari dua, belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Sementara urusan wajib itu mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat. Dan pilihan itu mencakup pertanian, kehutanan, energi, dan sumber daya mineral. Belanja urusan pemerintahan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan. Klasifikasi belanja menurut urusan fungsi yang ditujukan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara, yaitu pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi dan lingkungan hidup. Sementara klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah. Nah, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari pertama belanja langsung, yaitu yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, seperti belanja pegawai. Belanja pegawai ini maksudnya gaji pegawai negeri, bunga, pembayaran bunga kita, bunga hutang, kemudian subsidi, hibah, bansos, BBH, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja tidak langsung yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, berarti di luar belanja langsung, itu maksudnya. Kemudian mekanisme penyusunan APBD dan pengaruhnya terhadap perekonomian. Mekanismenya ada 3. Yang pertama, penyampaian kebijakan umum APBD itu kepada pemerintah daerah. Yang kedua, pemerintah daerah mengajukan rancangan perda, peraturan daerah. Dan yang ketiga, dibahas. Setelah dibahas dan disetujuilah di DPRD. Kemudian setelah disetujui maka disahkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk provinsi, oleh gubernur untuk kabupaten dan kota madya selambat-lambatnya 15 hari sejak rencana diterima. Yang kelima, sebelum ditetapkan APBD oleh gubernur disampaikan kepada Mendagri untuk dievaluasi paling lambat 3 hari kerja. Yang keenam, selambatnya hasil evaluasi 15 hari sejak diterima. Yang ketujuh, jika 15 hari hasil evaluasi tidak diberikan, maka gubernur menetapkan peraturan daerah atau perda. Itulah mekanisme penyusunannya. Sedangkan pengaruh APBD terhadap perekonomian, APBD sangat membantu dalam upaya mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, melakukan investasi baru, dan untuk menyejahterakan kehidupan rakyat secara berkesinambungan. Itulah pengaruhnya. Hampir sama saja dengan pengaruh APBD terhadap perekonomian. Hanya bedanya pengaruh APBD itu di daerah, sedangkan pengaruh APBD itu untuk negara. Jadi lebih luas. Nah, itulah materi kita tentang APBN. Nah, karena kita masih punya waktu, maka kita masuk kepada bab yang baru, yaitu tentang perpajakan. Pengertian pajak. Ada yang udah mengerti tentang pengertian pajak? Ada yang bisa mengatakan tentang pajak? Nah, pajak di sini bukan berarti tempat berjualan ya anakku. Bukan. Pajak adalah iuran wajib. Wajib berarti dipaksakan dari rakyat kepada pemerintah tanpa balas jasa secara langsung.
tetapi diberikan balas jasanya kepada masyarakat melalui pembangunan. Misalnya jalan tol, jembatan, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, pajak itu adalah iuran wajib dari rakyat. Iuran wajib berarti harus kepada pemerintah tanpa balas jasa secara langsung. Artinya kalau tidak seperti kalau kita beli kue, kita kasih uangnya, kita dikasih kuenya, tidak. Tetapi diberikan balas jasa itu kepada masyarakat kembali melalui pembangunan. Misalnya pembangunan jalan tol, jembatan, dan sebagainya. Menurut Rohmat Sumitro, dia mengatakan pajak adalah peralihan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin. Peralihan berarti pindah tangan. Pajak itu, uang itu dari rakyat kepada kas negara. Untuk apa? Membiayai pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin maksudnya pengeluaran yang secara terus-menerus dilakukan oleh negara. Menurut Andra ini, pajak itu adalah iuran masyarakat terhadap negara yang wajib menurut peraturan atau undang-undang yang gunanya untuk membiayai pengeluaran umum. Jadi sebenarnya hampir sama pengertian mereka, hanya kalimat mereka agak panjang. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan itu, maka ciri-ciri pajak itu ada 5. Yang pertama, pajak itu adalah iuran wajib. Seperti yang Mami bilang tadi, iuran wajib berarti dapat dipaksakan. Iuran wajib yang dibayar oleh masyarakat kepada negara, bukan kepada raja. Kepada negara ya. Yang kedua, pembayaran berdasarkan pada norma-norma hukum. Jadi ada peraturan perundang-undangannya. Yang ketiga, sumber pembiayaan pengeluarannya kolektif. Kolektif berarti bersama. Yang keempat, sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan pribadi. Walaupun terkadang pajak itu oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkaya pribadi masing-masing. Yang kelima, balas jasa yang tidak secara langsung seperti tadi. Tidak seperti kita membeli kue, kita kasih uang kita, kuenya dikasih kepada kita sebagai balas jasanya. Tapi namanya pajak itu tidak. Sekarang kita bayar, mungkin 2 atau 3 tahun lagi baru kita nikmati lewat pembangunan yang diberikan oleh pemerintah. Seperti sekarang maraknya pembangunan jalan tol sehingga akses jalan bisa lebih cepat di mana-mana. Fungsi pokok pajak yang pertama, budgetier, berasal dari kata budget. Budget berarti anggaran. Itu memasukkan dana secara optimal ke kas negara. Namanya anggaran, memasukkan dana secara optimal ke kas negara. Jadi mengisi anggaran kita. Yang kedua, alat pengatur. Pajak itu adalah sebagai instrumen atau alat untuk mencapai tujuan tertentu. Mustahil suatu negara bisa berjalan pemerintahannya kalau tidak ada pajak sebagai sumber dana untuk melakukan pembangunan. Yang ketiga, alat penjaga stabilitas, yaitu untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan defisit perdagangan. Jadi dengan adanya pajak kita bisa menstabilkan nilai tukar rupiah kita dan defisit perdagangan kita. Yang keempat, redistribusi pendapatan. Redistribusi, kembali, distribusi, salurkan. Berarti salurkan kembali pendapatan. Artinya jika selama ini kita belum membayar pajak, maka dengan pajak yang kita bayar sekarang, itu berarti akan masuk kembali pendanaan ke kas negara. Untuk apa? Pembangunan infrastruktur. Itulah fungsi pokok pajak. Sedangkan manfaat pajak. Yang pertama, mendanai pembangunan fisik. Fisik berarti berbentuk. Menggaji pegawai negeri, dana penegakan hukum, dan subsidi pangan. Jadi itu semuanya mendanai. Mendanai berarti menyediakan dana yang akan digunakan dalam kegiatan-kegiatan tertentu tadi. Yang kedua, membantu korban bencana alam dan kesejahteraan masyarakat umum lewat dana alokasi umum dan berbagai manfaat bagi pendidikan. Jadi bukan hanya korban bencana alam, tapi juga lewat bermacam-macam dana. Kemudian yang ketiga, membantu memperhatikan pendidikan. Ini tadi sudah ada manfaat pokok pendidikan. Itulah manfaat pajak. Sebenarnya manfaat pajak ini banyak sekali, hanya secara
garis besarnya itulah manfaat dari pajak tadi. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita, ini ada 3 tugasnya. Tuliskan pengertian APBD dan fungsi-fungsi APBD. Yang kedua, tuliskan pengertian pajak dan ciri-ciri pajak. Yang ketiga, tuliskan 4 fungsi pokok pajak. Jelaskan 4 fungsi pokok pajak. Nah, anakku yang baik, disimak videonya ya, dicatat, dikerjakan tugas ini, nanti dikirim ke CR yang baru Google Suite dalam bentuk PDF. Ingat, dalam bentuk PDF. Anakku, jangan kamu tunda sekalipun pembelajaran kita mengirimnya, karena waktu tetap berjalan, pelajaran tetap bertambah. Jangan kau buat menumpuk tugasmu sehingga membuat menjadi pusing dan pembelajaran menjadi terkendala. Oke anakku, tetap semangat dan stay at